يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا يظلمون ولا يظلمون. وإن كان ذو عسرة فذرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. اللهم ارحمنا بالقرآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, tadi bacaan syair suci Al-Quran semoga menjadikan keberkahan dan menjadikan kemudahan bagi jamaah sekalian dalam menyikapi sebuah kehidupan. Para jamaah yang berbahagia, marilah kita simak bersama apa yang akan disampaikan oleh beliau Ustaz yang belum diperkenalkan, mohon maaf. Ini saya kenalkan dulu ya. Beliau Ustaz Doli Agus Wahyudi dari Kendal ya. Komunitas kami ini namanya Paguyuban Hapus Riba ya. PHR, Paguyuban Hapus Riba. Nah, ini yang PHR itu selalu membantu jamaah-jamaah yang membutuhkan bantuan terkait utang piutang dari bank ke bank, dari bank titil, bank ojol, bank pinjol dan sebagainya. Itu insya Allah akan disampaikan oleh Ustaz Doli Agus Wahyudi. Untuk beliau dipersilakan, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim, alhamdulillahilladzi ja'alal jannata lil muttaqin. Allahu la ilaha illa huwar rahmanur rahim, al-malikul haqqul mubin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. وقال أيضا يمحق الله الربا ويربي الصدقات. الآية. صدق الله العظيم. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf, ini pakai bahasa Jawa atau Indonesia, Pak? Nek kula nggo basa Jawa mawon paham napa mboten? Paham banget. Mriki ngapa kok ya? Nggih. Nek mboten ngapa kakek enak kok. Kula nek ngapa mboten saged. Rada Indonesianen mawon nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Hadaratul mukarram, para sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama yang kita senantiasa berusaha untuk mentaati apa yang menjadi fatwa ataupun mau'izah hasanahnya. Bapak Ibu yang hadir, sedaya yang hadir, mugi-mugi dan semoga Allah berkenan melimpahkan rahmatnya kepada kita hari ini dan seterusnya sampai nanti di hari kiamat. Bapak dan Ibu, tema yang diberikan untuk kita diskusi hari ini agak berat. Esok-esok jam 9.10 kita enak itu bahas ini. Bahas utang tambah mumet. Tapi kadang-kadang kalau rak dibahas, kalau tidak kita berikan solusinya, banyak orang itu tidak tahu jalan keluarnya, sehingga utang bukannya berkurang tapi malah makin bertambah dan bertambah. Sebenarnya utang cara agama Islam, utang itu agama Islam mengajari untuk banyak-banyak utang atau mengajarkan untuk menjauhi utang.
Islam, syariat agama Islam mengajarkan untuk banyak-banyak utang atau menjauhi utang? Jenengan sudah tahu? Pertanyaan yang sebenarnya, utang jenengan banyak apa sedikit? Banyak. Padahal tahu loh, kalau Islam tidak pernah mengajarkan untuk banyak-banyak utang, tapi utangnya banyak. Soalnya mau ngomong sedikit, kok nggak lunas-lunas ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jenengan mengikuti beliau atau tidak? Menteladani Rasulullah atau tidak? Rasulullah mengajak jenengan untuk banyak-banyak utang atau mengajarkan untuk menjauhi utang? Maka ketika utangnya jenengan banyak, siapa yang jenengan ikuti? Sudahlah, kita nggak bicara agama Islam ya, kita bicara akal saja, nggak usah pakai dalil. Menurut akal panjenengan, akal saja, utang itu baik atau tidak baik? Secara akal, utang itu baik atau tidak baik? Tidak baik. Kalau bicara hati, utang itu kita seneng atau nggak seneng utang? Seneng utang atau nggak seneng? Seneng napa nih? Seneng nampane lah podo lah. Cara akal kita mengakui akal tidak baik. Cara hati kita berkata kita nggak suka dengan utang, tapi nyatane utangi banyak. Berarti selama ini jenengan utang tidak memakai akal, tidak memakai hati, begitu kan? Kenapa utangnya banyak? Kenapa utangnya banyak? Terpaksa kok banyak. Kebutuhan kok terus-terusan. Nafsu. Iya, berarti kita tahu kan orang yang utangnya banyak itu seringkali bukan karena akal atau hati atau syariat. Kadangkala seringkali itu faktor gengsi. Baiklah, begini Pak. Seandainya kita mengajukan utang di bank 2 miliar rupiah, kemudian bank memberitahu sekarang jam 10 hari ini diberitahu sampean bahwa bank ACC pengajuan jenengan disetujui. Mereka izin nanti jam 2 siang mau datang ke rumah penandatanganan kredit 2 miliar rupiah diberikan jam 2 siang tanpa pakai jaminan, cukup bayar bunganya saja, gak usah cicil pokoknya. Bunganya sebulan 500.000 rupiah, jenengan dikasih 2 miliar rupiah. Kira-kira jam 2 siang nanti ditandatangani atau tidak? Jangan kok gak pakai jaminan, pakai jaminan aja tantangannya aja. Tapi misalkan hari ini jam 10 ini ada kabar yang lain dari malaikat bahwa jenengan nanti sore jam 4 sore meninggal. Kira-kira jam 2 siang nanti ditandatangani atau tidak? Ditandatangani tidak? Kenapa tidak? Lo tadi kalau nggak tahu mati, kalau nggak tahu jam 4 mati tanda tangan. Kenapa kalau tahu itu mati nggak jadi tanda tangan? Berarti selama ini jenengan punya banyak utang, lupa bahwa mati bisa kapan saja, begitu kan? Seandainya kita semua sadar bahwa mati bisa kapan saja, kita nggak doyan utang. Kami pernah membaca dalam sebuah hadis, mungkin panjenengan pun pernah membaca atau setidaknya pernah mendengarkannya, bahwa dalam hadis Bukhari misalkan, orang manusia kita meskipun mati dalam keadaan syahid, semua dosanya diampuni karena dia syahid kecuali utang. Kita berbicara utang, kita bicara riba nih Pak.
Semua dosa orang yang mati syahid itu diampuni Allah karena dia mati syahid, kecuali utang. Jenengan kira-kira kalau jam 4 sore nanti dikabarkan meninggal, kira-kira bakalan niku syahid apa malah mambu-mambu sangit? Kalaupun jenengan jelas syahid, utang itu tidak langsung selesai, Pak. Apalagi nggak jelas kayak kita. Tapi hari ini orang kok seneng utang, lupa kalau dia bisa mati kapan saja, meskipun dia syahid. Rumah KPR, sertifikat rumah dimasukkan ke bank. BPKB leasing, kadang sudah leasing selesai, BPKB-nya sekolahin lagi. Kadang motor mobilnya sampai nggak bisa dipakai, BPKB-nya masih sekolah. SK PNS, sejak dia dapat SK-nya sekolah. Sampai beliau pensiun, SK-nya tetap sekolah. Sampai SK pensiunannya pun juga sekolah. Aneh nggak itu? Rumah KPR, kendaraan leasing, modal dari bank, ada bank detail, ada tanggung renteng, ada macam-macam. Mereka lupa bahwa mati bisa kapan saja. Mereka lupa kalau matinya syahid itu semua diampuni kecuali utang. Apalagi jika matinya nggak jelas, Pak. Maka hutang itu bahaya sebenarnya, tapi banyak sekali di antara kita mempermainkannya. Ada kalimat begini dalam hadis itu. Rasulullah memberitahu kita, ketika kita punya hutang itu akan terhina di siang hari, gelisah di malam hari. Pernah dengar hadis itu? Mengapa bisa terhina di siang hari? Karena ketika dia berhutang, dia akan merasa terhina ketika ditagih gak mampu bayar. Apalagi ketika dia gali lubang tutup lubang, cari utangan gak dapet, yang dapat malah cemoohan, terhina dia. Pun di malam hari dia pun akan gelisah. Memang di malam hari gak ada yang nagih, karena biasa nagih itu di siang hari, tapi dia tetap gelisah. Nanti kalau nggak dibayar, rumah dilelang gimana? Kalau mobil ditarik di jalan gimana? Kalau nanti ditagih terus nggak punya uang, jawabannya apa? Dia gelisah. Maka hutang, kita nggak bicara riba di Bali, kita bicara hutang, itu menghasilkan terhina di siang hari, gelisah di malam hari. Itu hutang. Tapi banyak sekali di antara kita mengabaikan itu, seolah-olah utang itu hal yang biasa. Padahal dalam syariat, utang itu boleh jika terpaksa. Tapi terpaksa itu tidak kemudian semua serba terpaksa, dikit-dikit terpaksa, dikit-dikit terpaksa, ini ngawur jenenge. Sehingga hari ini Pak, kita akan diskusi, akan bicara sebuah mungkin materi atau ilmu bagaimana supaya hutang panjenengan lunas. Seandainya jenengan tidak ingin lunas, tidak usah mendengarkan materi ini, tidak apa-apa. Saya senang hutang kok Ustadz, ya lanjutkan saja. Saya senang tagihan cicilan banyak Ustadz, ya lanjutkan ini panjenengan, santai. Saya senang mati bawa hutang Ustadz, saya tidak peduli, ya monggo tanggung sendiri. Sebagai sesama muslim, kami hanya ingin berbagi supaya utang panjenengan lunas, karena kami ingin semua orang Islam mati dalam keadaan tidak membawa hutang, dan supaya mereka mati menghadap ke Allah tanpa ada beban. Pertanyaan pertama, kira-kira hidup tanpa utang mungkin atau tidak mungkin? Hidup tanpa utang mungkin atau tidak? Bukan jenengan kok banyak, kenapa? Katanya mungkin. Karena jawaban itu benar. Memang hidup itu bisa meskipun tanpa utang, Pak.
Kalau kita lihat contoh saja, ada cicak. Tahu cicak? Di sini bahasanya apa? Cicik. Cecek. Oh, cecek, sama berarti bahasa kita cecek juga. Cecek niku gadah utang apa boten? Cecek niku punya utang atau tidak? Nyatane urip ngono lho. Mosok kita manusia kalah sama cecek? Tenggene kula jenenge ana sing ngarani bekicot. Enten mriki ngarani napa nggih? Sami. Oh, enggak jauh kita, Pak. Bekicot sing mlakune alon-alon, ngalor ngidul gendong omahe dhewe. Jenenge ngertos? Nate nyereng mboten? Pernah dengar tidak rumah bekicot dilelang? Dilelang rumah bekicot nate nyereng mboten? Nek kula sering mireng, kula sering mendengar omahe manusa dilelang. Jarene untuk bertahan hidup. Bekicot ora teng gadekno omah nyatane urip lho. Mosok kalah karo bekicot jenengan duwe sikil kena ora duwe. Iya. Itu bermakna kita semua makhluknya Allah bisa hidup tanpa hutang jika bergantung kepada Allah, bukan kepada bank. Banyak di antara kita lupa bahwa Allah itu maha kuasa, lupa bahwa Allah itu ada, lupa bahwa Allah tempat meminta. Jenengan butuh beli beras, oke. Jenengan butuh beli token listrik, oh yes. Jenengan butuh uang untuk bayar SPP anak, itu biasa. Mintalah semuanya itu kepada Allah. Contoh begini, jenengan ketika sakit pengen sembuh, minta sembuh ke siapa? Ke Allah. Bagus sekali, tauhid. Ketika jenengan belum punya anak, karena menikah sekian tahun tidak dikaruniai anak, minta anak sama siapa? Allah. Allah bisa ngasih anak. Tapi ketika butuh uang, datangnya ke Allah atau ke bank? Butuh uang datangnya kemana? Jadi kira-kira Allah itu ngasih sehat bisa, ngasih anak bisa, ngasih uang nggak bisa, gitu ya? Kriminal itu Pak dalam tauhid. Padahal kalau ngasih uang itu semudah-mudahnya urusan. Allah tinggal bikin laris toko yang jenengan punya, 2-3 bulan laris, uang jenengan banyak. Yang bikin laris siapa? Lainnya. Jenengan punya sawah, sawah yang bikin panennya bagus, uang jenengan banyak. Yang bikin sawah jenengan panennya banyak juga Allah. Kalau cuma ngasih rezeki, Allah itu semudah-mudahnya urusan. Yang susah itu malah ngasih anak, Bro. Bagaimana bisa jenengan urun sedikit air, bapak urun sedikit air, air ketemu air, iso tukule untu, tukul kuku, tukul rambut. Kok iso? Angin niku nek cuma ngene duwite gampang. Wis ngoten, kuku untu rambut karakternya beda-beda, padahal bahannya sama. Rambut makin lama makin panjang, kuku makin lama makin panjang, tapi tidak dengan gigi jenengan. Coba nek untune jenengan terus do gondrong, arep piye coba? Terus untu dong ngerongos kabeh pripun? Arep mangan kacang bingung jenengan. Ojo kok mangan kacang, ngomong apa ra iso? Apa ngono iki? Diketatak untu. Lho itu Allah yang ciptakan, Pak. Piye ceritane banyu ketemu banyu kok ana mripate? Mripate iso bedakno abang, ijo, kuning, kok iso bedakno? Duwe irung-irung iso bedakno apa kali wangi, kok iso? Senajan pesek tetep iso bedakno lak nggih. Coba takon sing pesek-pesek niku. Kula ya tunggale kok.
Lho wis ngono dikai akal, dikai pikiran kali Gusti Allah, saka akal iso gawe handphone, iso gawe buku, iso gawe motor, iso gawe motor mabur. Manusa niku luwih angel gawe anak Bu tinimbang ngeki duit. Jenengan butuh duit, Allah gampang ngeki duit. Gawe usahane jenengan digawe rame, duwite kata. Tapi ora percaya. Urusan duit karane bang ora bakal entuk duit, ngono pikirane. Saya pernah mendengar ada yang berkata kalau nggak utang nggak bisa kerja. Jenengan pernah dengar kalimat itu? Nek ora utang ora iso kerja, kalau tidak utang nggak bisa kerja. Pernah dengar kalimat itu? Pernah dengar atau pernah mengatakan? Pernah mendengar atau mengatakan? Mendengar ya, aman berarti. Kita malah ngelakoni, awal parah dulu. Dulu mereka berkata dan meyakini kalau tidak utang nggak bisa kerja. Tapi hari ini mereka sibuk kerja untuk bayar. Nggak kebalik tadi. Dulu mereka meyakini kalau nggak utang nggak bisa kerja, tapi hari ini sibuk kerja untuk bayar utang. Itu kebalik. Dulu meyakini kalau tidak ngadain sertifikat nggak bisa kerja, nggak punya modal. Tapi sekarang sibuk jatuh bangun kerja untuk menyelamatkan sertifikat. Nggak kebalik itu namanya. Maka sekarang renungkan Pak, Allah itu yang memberi kita kekayaan, Allah yang memberi kita kelapangan rezeki, tapi tidak dengan cara riba atau haram atau yang diharamkan. Kita baru bicara utang saja itu masalah, apalagi riba. Islam tidak pernah mengajarkan untuk berakad riba. Rasulullah tidak pernah berakad riba. Semua ulama mengatakan riba itu haram karena riba itu bukan furu'iyah. Tahu furu'iyah? Furu'iyah tahu Pak? Tidak tahu. Kalau beras ketan dimasak, tengahnya ada serondengnya, dikasih daun pisang diblebet, itu namanya apa? Oh, kalau makanan cepet ya. Furu'iyah itu cabang dalam ilmu. Contoh begini Pak, dalam sholat itu ada perbedaan. Contoh ya, dalam nuding misalnya. Dalam madzhab Syafi'i, nuding itu ketika asyhadu an la ilaha illallah naik, itu madzhab Syafi'i. Dalam madzhab Hambali kebalikannya. Ketika asyhadu itu sudah naik. Ketika illallah turun. Ketika mazhab Hambali, kalau ada kalimat Allah naik, kalau Allah nggak disebut turun, maka kelihatannya naik turun. Kalau dalam mazhab Imam Maliki beda, goyangnya ke kanan dan ke kiri, itu namanya furu'iyah. Tapi saya pernah lihat itu ada orang nuding itu dihubung-hubung gini, pemain toko Pak Wal Abdin disini. Nah, masih dihubung ini tekok ini dari sinten nggak tahu buat nuding disini. Apa dewi yang bu? Itu furu'iyah. Tapi sholat duhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, sampai subuh itu 2 rakaat, itu bukan furu'iyah. Sholat itu wajib, itu bukan furu'iyah. Semua ulama, semua madhab mengatakan wajib, rakaatnya semua sama. Tapi dalam hal cabang beda-beda. Ngentut. Ngentut itu furu'iyah. Ngentut itu batal ke wudu apa betul? Kenapa batal? Mana hadisnya, mana dalilnya? Gulai tot sampai ke pentut-pentut telah ketemu jalan. Karena itu adalah menurut mazhab Syafi'i. Beliau mendapati hadis-hadis yang berbeda.
Beda lagi dengan madzhab yang lain, Hanafi misalkan, ngentut boten batalke wudu. Demok lawan jenis, kulit ketemu kulit, lanang karo wedok, batalke wudu atau tidak? Batal kalau madzhab Syafi'i. Kalau madzhab Hanafi tidak batal. Itu furu'iyah. Tapi wudu wajib itu bukan furu'iyah. Itu ilmu yang pokok. Dan riba itu adalah ilmu pokok. Semua madzhab mengharamkan riba. Tidak ada yang tidak mengharamkan. Tapi dino iki, hari ini, zaman sekarang, riba diperdebatkan. Seolah-olah itu ada yang mengatakan halal, ada yang mengatakan haram. Padahal hukumnya riba tidak bisa diperdebatkan karena ada di dalam Al-Quran. Tadi beliau sudah membacakan di sini kalimat saya penggal, wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Artinya Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, sehingga hukumnya sudah putus, tidak bisa diperdebatkan karena Allah sudah menghukumi dan di Al-Quran lagi. Maka jangan bertanya, Pak, itu ayat itu derajatnya sahih apa dhaif? Oh, balang cepet dengan Quran kok dhaif sahih. Tapi hari ini haramnya riba itu menjadi persoalan. Beda dengan babi. Babi itu halal atau haram? Haram. Haramnya juga di Al-Quran sama. Innama harrama alaikumul maitata waddama wa lahmal khinzir wa ma uhilla bihi bighairillah. Sesungguhnya Allah itu mengharamkan babi, darah, termasuk hewan yang disembelih tanpa menyebut asma Allah atau bangkai. Itu haramnya babi, darah, dan bangkai itu di Al-Quran. Maka ulama manapun tidak ada yang menghalalkan babi, semua mengharamkan. Misalkan ada contoh begini, tetangga kita ada yang punya ternak babi, misalkan, misal contoh. Terus karena dia panen, dapat panen yang bagus, babinya harga mahal, dia berbagi sama jenengan, datang ke rumah. Tetap, assalamualaikum Bapak Ibu, saya ini tadi barusan jual babi, alhamdulillah laris, harga mahal. Ini sebagian saya sembelih untuk saya hidangkan ke panjenengan Bapak Ibu, mohon diterima dan didahar. Ini tadi yang masak orang Jepang langsung, resepnya dari Jepang langsung. Ini masih hangat, silahkan didahar. Jenengan dahar atau badan? Jenengan makan atau tidak? Kenapa? Bebas, fikirnya luar biasa. Kalau misalkan orang tadi maksa harus dimakan, kalau nggak makan gelut. Jangan wani gelut orang. Luar biasa. Wong Islam pun mangan babi gelut mawon ya. Tapi misalnya sing teko wong ayu-ayu, ganteng-ganteng, wangi-wangi, ya kaya kula ngeten kira-kira. Tak puji-puji dhewe Pak, ngenteni jenengan sing puji kula kesuwen. Wong ayu-ayu, ganteng-ganteng, wangi-wangi, terus jebule tiyang bank nawake, Pak, Bu, dari kami dari bank, jenengan sudah lolos survei dari kami, jenengan mendapatkan fasilitas kredit 200 juta tanpa jaminan. Tiap bulan bayar bunganya saja 100.000, nggak usah bayar pokoknya. Kira-kira seperti itu, jenengan terima atau tidak? Terima atau tidak? Jangankan mereka yang datang, malah jenengan yang datang toh. Kok nunggu mereka yang datang, jenengan yang ke sana. Iya napa? Aneh. Nek babi aja haram, nek riba terpaksa, cepet ngomong terpaksa. Nek riba darurat, cepet ngomong darurat. Maka Bapak dan Ibu, kita harus mengerti sebenarnya babi dan riba itu dosanya seperti bumi dan langit, jauh jaraknya.
Jenengan kalau mencari babi itu tidak ada disertai dengan ancaman makan babi bakal masuk neraka selamanya, itu enggak ada. Tapi beda dengan riba. Riba itu dosa besar, bukan dosa kecil. Cirinya dosa besar itu disertai dengan ancaman. Surat Al-Baqarah ayat 275 yang dibaca oleh beliau tadi, sayangnya tadi nggak dibaca terjemahnya ya, saya bacakan aja. Saya potong 275 kalimat akhir. وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Dan barang siapa yang melanjutkan akad riba padahal sudah diberitahu itu haram, maka baginya akan dimasukkan ke dalam neraka dan mereka kekal di dalam neraka. Jenengan kalau mau tahu ancaman kekal di neraka itu ancaman yang paling tinggi, dan tidak banyak yang diancam neraka selamanya, Pak. Hanya satu orang kafir masuk neraka selamanya, 2 orang munafik bahkan fitarkil asfali minan nar, orang munafik itu masuk neraka bagian paling bawah, 3 orang yang membunuh tanpa alasan yang hak, dan yang keempat adalah riba. Tapi riba pada nggak sadar kan. Kalau kafir pada tahu, munafik pada tahu, membunuh ya pada tahu, tapi riba pada nggak tahu. Sedangkan babi itu tidak ada ancaman neraka selamanya. Itu perbedaan dosa besar dan dosa kecil dilihat dari ancamannya. Kalau ada ancamannya dan besar ancamannya, dia dosa besar. Ketika dia dosa besar, berarti konsekuensinya musibahnya pun besar. Contoh di dunia, jenengan sekarang di dunia kok berani melakukan dosa? Dosa apapun itu, kok besar dosanya, semakin besar dosanya, konsekuensinya musibahnya pun besar. Semakin kecil musibahnya, semakin kecil dosanya, musibahnya pun semakin kecil. Itu konsekuensi dari musibah, itu dari dosa. Islam tidak pernah mengajari untuk banyak-banyak utang, apalagi riba. Maka kita sebagai umat Islam sudah sewajarnya menjauhi utang, apalagi riba. Malu sebagai muslim muslimah jika senang dengan utang, apalagi riba. Karena kita muslim, kita bakalan mati, Pak, dan tidak tahu mati kapan saja. Kira-kira nih, misalkan besok pagi subuh jam 4 pagi jenengan ditakdir mati, yang jenengan wariskan kira-kira itu warisan apa utang? Yang diwariskan kira-kira warisan apa utang? Warisan utang. Dulu simbah-simbah kita ketika meninggal, mereka itu mewariskan rumah, ada yang sawah, ada yang kebun. Simbah-simbah kita itu mereka nggak punya utang. Antara utang kalaupun ada dengan harta yang mereka tinggalkan jauh lebih banyak hartanya. Dan jenengan kira-kira kalau meninggal besok subuh, antara utang sama yang diwariskan harta benda, lebih banyak utangnya atau harta bendanya? Gak nusasi ahli waris tadi namanya. Maka Bapak dan Ibu, hari ini kita belajar bagaimana supaya utang itu lunas mumpung kita masih hidup, karena alasan yang sangat pokok, yaitu karena kita muslim. Kita tidak ingin sebagai muslim banyak utang atau riba. Kita ingin melunasinya. Maka hari ini akan kami bagikan beberapa tips atau ilmu supaya utang jenengan bisa lunas. Itu bagi yang pengen lunas. Kami tidak membuka ruang untuk berdebat. Jika ada yang berdebat, Pak, riba itu tidak haram, ya sudah. Pak, saya senang dengan utang, ya teruskan saja, nggak usah debat, lanjutkan. Senang utang, teruskan. Pengen mati mikul utang, lanjutkan.
pengen mikul utang riba ke hadapan Allah nanti, rasakan sendiri. Jangan ngajak-ngajak kami. Kami tidak membuka ruang untuk berdebat. Bagi yang senang berutang, teruskan saja, nggak usah debat. Tapi bagi yang ingin lunas, pengen menjauhi utang dan riba, kami akan berbagi ilmunya supaya panjenengan semua bisa lunas utangnya. Ngerti ya? Pengen lunas atau betul? Pengennya itu baru aja atau udah lama? Oh sudah lama. Kenapa belum lunas? Nunggu apa? Utangnya makin berkurang atau malah makin nambah? Loh katanya pengen lunas kok malah makin nambah ya? Mungkin caranya yang salah. Saya yakin panjenengan pengen lunas utang itu pengen, saya yakin pengen. Tapi faktanya utangnya malah nambah. Berarti antara keinginan dengan kenyataan berbeda. Mungkin yang salah adalah caranya. Maka hari ini kami berbagi, mudah-mudahan cara bisa kami bagikan. Dan jika panjenengan nanti bisa mempraktekannya, semoga hutang makin berkurang dan menuju lunas. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tips Pak supaya lunas. Dengarkan baik-baik karena memang jarang sekali ada kajian yang mengajarkan supaya lunas. Kalau mengajarkan bab ubudiyah, bab muamalah atau apapun itu mungkin banyak. Bab fikih atau tafsir Al-Quran mungkin banyak. Tapi bab yang membicarakan masalah utang supaya lunas itu mungkin tidak banyak. Saya sendiri Pak untuk bisa sampai sini itu saya perjalanan itu dari Kendal. Saya dari Jawa Tengah sampai istri dan seluruh anak saya bawa semua itu. Ada di sini semua. Ini ketemu jenengan. Saya punya utang jenengan, saya datang kok saya gak saru saya itu. Lu kudune kan kuali to Pak? Nggih. Sing diutang sapa, sing mara sapa, kudune lak kuali to ceritane. Wis ngono ora dibayar maneh. Tenang, kula dibayar Pak, tapi Gusti Allah sing bayar. Santai mawon jenengan. Padha muslime, padha dulure iso saling membantu lak ngoten sih. Maka dengarkan baik-baik, semoga ini bermanfaat karena mungkin jarak antara kami dengan panjenengan cukup jauh secara geografis. Maka iman kalau nanti tidak dapat ilmunya, kami sudah balik, jenengan mau memperdalam jadi kesulitan. Bismillahirrahmanirrahim. Terkadang dan mungkin tidak terkadang, mungkin selalu utang bisa lunas itu membutuhkan keajaiban. Ketika hutang itu banyak melampaui batasnya, dibarengi dengan usaha yang begitu tidak sehat, tidak menghasilkan keuangan yang cukup, bahkan mau jual aset pun kadang-kadang tidak mudah. Bahkan untuk beberapa kasus tidak ada aset untuk dijual. Maka utang bisa selesai ketika jenengan mendapatkan keajaiban. Karena dengan mendapatkan keajaiban, utang jenengan bisa selesai. Keajaiban itu ada Pak, tapi banyak yang meragukannya, menganggapnya tidak pernah ada. Keajaiban itu dianggap seperti arisan, giliran, keberuntungan bejan-bejan. Padahal tidak. Keajaiban adalah hasil dari memantaskan diri untuk mendapatkannya. Contoh pertanyaannya begini. Kita punya utang ratusan juta atau miliaran. Anggaplah 1 miliar misalkan. Kita punya utang 1 miliar. Kira-kira Allah bisa ngasih gak kita uang 1 miliar? Bisa. Kira-kira Allah mampu gak ngasih 1 miliar tanpa jual aset, tanpa kerja? Bisa. Pasti jawabannya bisa dan mampu. Tapi pertanyaannya tidak ke dia harusnya. Pertanyaannya adalah ke kita.
Jenengan sudah merasa pantas diberi itu. Jenengan sudah merasa layak diberi itu. Apa amalan jenengan? Siapa jenengan? Contoh kecil ya. Sholat asar di sini jam berapa? Anggap jam 3 biar mudah. Ada undangan dari Allah. Hayya 'alas shalah. Jam 3 dipanggil ayo sholat. Jenengan sholat asar jam berapa? Setengah 6. Kelar maghrib. Jam 3:30 berarti 2 jam setengah. Kau pada karo dipanggil, ayo kesini sholat. Nanti ya Allah ya, 2 jam setengah lagi, gitu kan? Terus minta uang 1 miliar dikasih, Anda sehat. Maka perhatikan, dipanggil saja jangan menunda, tidak memperhatikan panggilan dia. Itu cuma dipanggil tok loh. Wah, jadi ketemu sana. Sebentar, saya perdalam dulu tentang keajaiban ya, biar fasih, karena ini yang dalam hal keajaiban sering sekali dianggap atau diremehkan. Dulu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dimasukkan ke dalam api yang berkobar, api itu sejatinya panas, sama Allah dibuat dingin. Wih, double. Ketika api yang berkobar di zamannya Nabi Ibrahim alaihissalam dan dijadikan dingin oleh Allah, padahal kayu semua terbakar, semua orang di sekitarnya merasakan panas, tapi Nabi Ibrahim tidak merasakan panas. Itu ajaib. Yang melakukan itu adalah Allah. Karena keajaiban ini diberikan kepada seorang nabi, namanya Nabi Ibrahim, maka disebut dengan mukjizat. Ketika Nabi Musa alaihissalam lari dari kejaran Fir'aun di laut, kemudian dibelah dengan tongkatnya dan air itu tiba-tiba semelak. Bahasa semelak ngerti betul? Entar sih. Itu air bisa diam tanpa ada tembok dan mereka bisa menggunakannya sebagai jalan atau nyebrang. Itu bisa terjadi dan itu ajaib. Tapi karena keajaiban ini diberikan kepada seorang nabi, namanya mukjizat. Begitu pula dengan Nabi Allah Muhammad SAW. Bulan itu dibelah dengan jari beliau di bumi, sampai masuk ayat Al-Quran kan itu. Kemudian ditelangkupkan kembali. Itu Allah yang melakukannya. Karena diberikan kepada Nabi, namanya mukjizat. Itu keajaiban, levelnya Nabi, namanya mukjizat. Ada yang lebih bawah dari itu, yang diberikan kepada para wali Allah, namanya karomah. Beda level. Karena beda level, namanya beda. Kalau kita beda lagi, namanya keajaiban. Maka jangan sampai nanti berkata ketika utangnya lunas, tanpa jual aset, tanpa kerja keras, terus kita bilang saya dapat mukjizat. Ojo ngoten. Padha karo jenengan nabi lah. Karena kita bukan nabi, meskipun memang ada keajaiban, tapi beda level. Ketika Nabi Isa alaihissalam memohon kepada Allah, meminta makanan kepada Allah, lalu Allah turunkan betul makanan dari surga, itu disebut mukjizat yang hari ini diperingati oleh kaum Nasrani itu dengan istilah, kalau nggak salah, Paskah. Itu peringatan turunnya makanan langsung dari surga karena permintaan Nabi Isa alaihissalam. Itu Nabi, dia memohon makanan, turunnya makanan betul. Itu levelnya mukjizat. Kalau kita nggak bisa begitu, ya Allah minta makan, terus makan turun dari langit, Anda sakit ya. Karena Anda bukan Nabi, jangan berpikir seperti itu.
Kita yang misalkan seorang biasa ya Pak, ya Allah minta makanan, lapar ya Allah misalkan, yang datang makanan tapi lewatnya mungkin tetangga. Bapak, assalamualaikum Pak, sampai kemana tadi? Saya syukuran, saya undang kok nggak ada. Karena sampai nggak hadir ya ini ada berkatnya. Kalau di rumah saya berkat namanya Pak, sini apa ya? Bersama, tonjokan kalau di rumah kami, tahu ya? Karena nggak hadir namanya tonjokan karena dikasihkan sama yang nggak hadir. Kalau di rumah namanya tonjokan, terus ini apa? Kalau nggak hadir dikasih ya? Namanya apa itu? Bersama berkat itu aja ya. Kalau di kami semua berkat, tapi kalau dia nggak hadir dikasih namanya tonjokan. Jadi nggak hadir terus datangkan ke rumah. Jenengan mungkin sama-sama berdoa, Nabi Isa berdoa, jenengan berdoa minta makanan, datangnya beda. Kenapa? Sana Nabi, sana siapa? Sehingga nanti kalau minta ke Allah, ya Allah minta uang 1 miliar, jangan terus ngomong ke langit, mana gak turun-turun, emang antum Nabi? Ya kan Anda Nabi mungkin, masalahnya jenengan bukan Nabi. Jadi nanti jangan ada sikap seperti itu, apalagi omongan, apa nih dulu terus dapat uang 1 koper dari langit, omongan opo itu? Apa pernah kalau kita minta uang Allah kasih uang 1 koper dari langit? Kalau memang pernah, dunia ini penuh dengan koper mestinya. Mesti berdoa kan banyak orang. Iya nek doanya di tengah lapangan, kalau doanya di dalam masjid, apa gak koper pangsangin dhuwur atap tanah? Jadi ini level yang berbeda ini harus dijelaskan Pak. Kalau Nabi minta dari langit turun betul. Kalau kita tidak begitu. Sehingga ada keajaiban yang turun dari salah satu saudara kita misalkan. Beliau pernah punya hutang di GRI, saya sebut aja BRI tidak apa-apa ya, karena kita nggak mempermasalahkan. Beliau punya hutang 550 juta rupiah, 1,5 miliar lebih 50 juta, 550 juta rupiah. Beliau berhasil melunasinya tanpa jual aset apapun, bahkan tanpa kerja apapun, dan tidak hutang ke siapapun. Hutangnya 550 juta lunas. Datangnya dari langit? Tidak. Dari mana? Munajat dia ke Allah, memantaskan dirinya beliau kepada Allah. Allah jawab lewat mertuanya. Tiba-tiba ibu mertuanya itu sakit di rumah sakit. Di dalam rumah sakit banyak sekali pasien yang di sekitar kamar beliau pulang dalam keadaan meninggal. Beliau sebagai orang yang sudah berusia merasa was-was, kalau saya mati uang saya semua tidak ada gunanya. Akhirnya beliau nadar, ya Allah, saya bernadar, jika engkau sehatkan saya kembali, pulih seperti sedia kala, maka setelah keluar dari rumah sakit ini saya akan lunasi utang anak saya yang 550 juta rupiah. Yang punya utang menantunya, tapi kan sama anaknya juga kan. Itu nadar beliau. Dan benar Allah sehatkan beliau dan pulang. Seketika itu anak beliau, jamaah kami, menantu beliau atau jamaah kami ini dipanggil. Terus ditanyakan utang di BRI ada berapa nang itu. Dia jawab ada Bu 550 juta rupiah. Itu masih ada bunganya atau tidak? Oh enggak Bu, sudah kami surati, sudah kami nego, sudah nggak ada bunga lagi. Terus kenapa nggak dilunasi? Nggak ada uangnya Bu. Terus gimana? Ya nggak tahu, nanti biar Allah yang atur. Ya sudah kalau begitu kamu bangun komunikasi lagi dengan BRI, nanti uangnya mama yang ngasih, kata beliau. Beliau bingung, telepon saya Ustaz, tiba-tiba ibu mertua saya kok undang saya mau ngasih uang ini betulan apa tidak? Kulo jawab yo mbo, otek kon kula. Sumbu Mas ra ngerti selakoni wae ra wis nancing kira syukuri mawon ngono. Akhirnya benar, ternyata itu bukan janji palsu. Beliau melunasinya betul dan sertifikatnya hanya keluar betul. Setelah itu saya ketemu dengan beliau. Kala itu saya safari dakwah ke kota beliau, saya bertemu
Dan di sana beliau di WA sama ibu mertuanya itu. WA-nya panjang sekali. Waktu dia buka, saya ada di situ, sehingga kami baca bareng-bareng. Ustaz, ibu mertua saya Ustaz WA, kita baca bareng-bareng Ustaz, dibuka sama beliau. Di situ kira-kira panjang yang beliau sampaikan, tapi kira-kira kesimpulannya begini. Ton, kamu jadi saksi ya, Mama kemarin nazar waktu di rumah sakit akan melunasi utangmu yang di BRI kalau Mama sehat. Sekarang Allah berikan Mama sehat dan Mama akan lunasi nazar itu dengan sekarang melunasi utangmu yang BRI. Mohon kamu jadi saksi bahwa nazar telah kutunaikan ya Ton. Ya, gitu. Kira-kira begitu. Masih ada bawahnya itu nasihat, jangan utang lagi dan seterusnya. Tapi yang kita bahas itu. Dari situ kami tahu, oh ini nazar. Maka ini bukan hasil jual aset, bukan hasil kerja keras, bukan utang ke siapapun, karena ini nazar beliau. Dan beliau bernazar karena Allah yang menggerakkannya. Ngene iki jenengan temu Bang, ora iso. Mertuane mlebu rumah sakit malah syukuran. Alhamdulillah utangku bakalan lunas. Ora iso ngono ra. Itu ceritane mangke, Pak. Apa maneh jenengan mara ning wong tuwa. Oh, wong tuwa iso lunasi to bar iki terus mara ning maratuane dhewe-dhewe. Pak, kula gadah utang nang BRI 550 juta rupiah, nyuwun tulung dilunasi ya. Utang ning BRI kok akeh bar jenengan. Ora entuk pitulung kan malah disengeni yo. Karena itu yang bisa melakukan hanya Allah, itu keajaiban. Tapi yang bisa melakukannya Allah dan tidak turun dari langit. Cara-cara seperti itu milik Allah, jangan nggak bisa bypass, itu nggak bisa. Contoh lagi, ada yang datang ke rumah kami. Beliau mengatakan punya hutang di Bank Panin Semarang. Nilainya 280 sekian juta rupiah, anggaplah 300 juta. Beliau minta ke saya, Ustadz, saya minta tolong dibantu, saya harus melunasi 300 juta ini dalam waktu 1 bulan, tidak boleh lebih. Saya tanya kenapa Pak harus begitu? Karena Ustadz, ini rekening koran, limitnya 1 miliar. Paham rasanya ini? Rekening koran paham betul? Jadi ada fasilitas bank, dia itu dikasih apa ya? Limit itu apa ya? Batasan kredit 1 miliar. Dia boleh ngambil berapapun terserah, batas maksimalnya 1 miliar. Dan dia baru ngambil sekitar 280 juta. Artinya masih banyak juta, 100 juta malah. Nah, ketika beliau nanti nggak bayar bunga itu masuk jadi pokok. Kalau nggak bayar lagi bunga, masuk jadi pokok lagi. Sampai 1 miliar penuh, baru bunga itu nggak masuk. Paham maksudnya? Sehingga kalau dia nggak bayar bunganya tiap bulan, nanti bunga bisa jadi pokok dan itu akan naik sendiri sampai mencapai 1 miliar. Maka itu masalah besar buat beliau. Karena yang dipakai nama itu kakaknya yang nomor 1, yang dipakai jaminan adiknya nomor 3, sedangkan beliau itu hanya pakai uangnya saja. Maka beliau gelisah luar biasa karena kasihan sama kakaknya, kasihan dengan adiknya. Waktu datang menghadap ke saya, adiknya itu nomor 3 dan adik nomor 2 ini yang datang berdua. Adik nomor 3 Bu, memang paling kecil tapi gede segini badannya. Kalau saya gemuk gini, samping sama dia kayak kecil sekali saya itu kan gede sekali, tinggi gitu. Darahnya itu. Kemudian minta ke kami supaya dibantu dapat uang 300 juta rupiah dalam waktu 1 bulan. Saya matur, Pak, bagaimana kalau jual aset? Sudah Ustadz, semua aset saya kasih pelan, dijual. Sudah berbulan-bulan gak laku. Terus bagaimana dengan usaha Bapak? Bisa nggak diharapkan dapat 300 juta rupiah? Dia bilang, Ustadz, saya bisa bayar karyawan saja, syukur alhamdulillah. Hari ini usaha saya tiarap, kata beliau. Tahu nggak tiarap? Maksudnya tahu nggak? Ya usahanya nggak jalan. Terus gimana Pak?
Lah itu Ustaz, kenapa saya datangkan jenengan itu karena saya nggak tahu jalannya, kata beliau. Jadi kira-kira saya itu dipadaki dukun kira-kira. Jalur dia 300 juta, jual aset ora iso, kerja ora iso. Terus moro ning kula coba piye jenengan? Kula matur, Pak, saya pun nggak tahu jalannya. Tapi yang saya tahu Allah Maha Kuasa dan Dia ada. Jenengan datang ke Allah, saya titip 2 amalan. Yang pertama, tolong sholat 5 waktunya berjamaah dan jangan pernah masbuk. Yang kedua, tolong sholat tasbih dikerjakan tiap hari. Cobalah minta ke Allah dengan 2 jalan itu, semoga mendapatkan jalan keluar. Beliau mencoba menjalankannya karena tidak ada jalan lain. Datang ke dukun tambah salah. Kerja sudah dilakukannya, jual aset sudah diupayakannya. Maka ketika sholat jamaah dan sholat tasbih belum pernah dia kerjakan. Dia mencoba jalur itu. Tepatnya kira-kira 2 pekan kemudian, hampir 2 pekan, masuk pekan ketiga mungkin, saya ditelepon, Ustaz ada di mana? Saya bilang saya di Jepara, karena waktu itu saya pas di Jepara. Besok Ustaz di rumah enggak? Insya Allah di rumah Pak, karena malam ini rencana balik ke Kendal. Oh kalau gitu besok nemeni saya Ustaz ke Semarang. Lu kemana Pak? Ke Bank Panen, kata beliau. Lu ngapain di sana? Anu Ustaz mau melunasi yang kemarin itu, kata beliau. Oh sudah punya uangnya? Sudah Ustaz, alhamdulillah. Saya tanya, uangnya dari mana Pak? Dari jual aset ada yang laku? Oh enggak Ustaz, semua aset kami masih utuh. Jenengan utang lagi? Enggak Ustaz, saya kapok, enggak mau utang-utang lagi, kata beliau. Saya tanya, terus uangnya dari mana Pak? Beliau jawab, saya malu Ustaz, jangan ditelepon, nanti aja kalau ketemu. Okay. Paginya ketika saya ketemu, saya tanyakan lagi uang itu dari mana. Beliau sambil malu-malu menjawab, ya Allah Ustaz, ternyata uang itu tidak jauh, itu ada di sekitar saya sendiri. Itu uang adalah tabungan istri saya sendiri. Ketika saya menafkahi beliau, dia itu membelanjakannya itu tidak semuanya, sebagian dia tabung. Dan kemarin dia menyampaikan ke saya, karena melihat saya itu sholatnya kok begitu berbeda. Terus dia nanya, penasaran ada apa. Saya jawab jujur kalau saya punya utang. Istri saya kan tidak tahu Ustaz kalau saya punya utang. Karena yang dia tahu kan nama saya nggak pernah dipakai, jaminan nggak ada yang dijaminkan. Karena namanya kakak, jaminannya punya adik. Terus akhirnya istri saya tahu kalau saya punya utang itu. Akhirnya istri saya jawab, kalau cuma segitu ya kita ada. Bahkan tabungannya nilainya lebih dari 300 juta rupiah. Beliau bilang, pakai aja ya, kalau mau dipakai pakai aja, itu uang-uang jenengan juga, kata beliau. Beliau bilang, ya Allah Ustaz, ternyata pertolongan Allah itu tidak jauh. Ternyata lewat orang yang selama ini tidur bersama saya. Ternyata dia masaknya di dapur saya, gak jauh. Kenapa gak dari dulu Allah beritahu? Tak gongi mawon, lah sholatnya nembe wingi kula ya ngoten. Seperti ini jenengan bypass ndak iso Pak. Jo wani-wani bariki terus jenengan nyenggol sing wedok, "Mama, duwe tabungan piro, Mah?" Diulek jenengan. Wani takon ngono. Ngei duwe te Senin Kemis tabungan ngono bagian. Seperti itu gak bisa jenengan temu Pak, di bypass itu gak bisa. Yang bisa melakukan itu hanya Allah semata. Ada lagi cerita, kemarin beliau itu nyurati bank, ada 2 bank. Totalnya 349 juta rupiah, hampir 350. Dan gampang ngomong terus sekat teman-teman ya, 350 ya. Beliau bilang ke saya, Ustaz, alhamdulillah saya dapat balasan dari bank di ACC bayar tanpa bunga. Total kedua bank 349 juta rupiah. Oke Pak, alhamdulillah. Iya Ustaz, alhamdulillah. Dia bilang gitu. Saya tanya, Pak, gimana dengan uangnya? Sudah ada atau belum? Itu Ustaz yang belum ada. Oh, gak apa-apa Mas, tenang, ada Allah. Mintalah ke Allah. Kemudian dia bilang, Ustaz, mohon dibaca dengan benar. Kan suratnya dikirim ke saya oleh WA.
itu bank dua-duanya kompak ngasih saya bebas bunga, tapi ngasih waktu cuma 3 hari, melunasi 349 juta itu 3 hari. Saya bilang ke beliau, tenang Pak, bagi Allah 3 hari itu sangat lama. 1 hari aja Allah bisa memampukan panjenengan. Terus dia tanya, apa yang harus saya lakukan Ustaz? Karena waktunya cuma 3 hari, jenengan harus gedor langit. Oh cuma ketok-ketok Pak, kelamaan. Caranya jam 12 malam jenengan nanti bangun, sampai subuh jangan tidur. Jenengan bisa sholat-sholatlah, jenengan bisa baca Quran, bacalah. Jenengan bisa zikirlah, jenengan bisa sholawatan, bacalah sholawatnya banyak. Yang penting amalkan seluruh yang jenengan punyai ke Allah supaya jadi pijakan untuk mendapatkan pertolongannya. Jam 12 malam dia bangun, sampai subuh tidak tidur. Subuh dia sholat subuh berjamaah, zuhur, asar, maghrib, isya, zuhur. Sepertinya nggak ada pertolongan. Mulai kendor dia, mulai bingung. Tak beritahu ya, kenapa kok bank ngasih waktu 3 hari? Karena waktu itu pengajuan dulu di bulan Desember. Bank mau tutup buku, sehingga bank membolehkan dia membayar, tapi waktunya cuma 3 hari. Karena pengajuan beliau di pertengahan Desember. Dia nggak bingung. Hari kedua dia mencoba lagi, jam 12 malam sampai subuh berupaya lagi. Subuh dia tunggu, zuhur, asar, maghrib, isya, zuhur lagi. Mulai males dia, mulai seperti nggak ada titik terang. Malam yang ketiga atau malam terakhir, ibu kandungnya itu membantu karena sangat kasihan melihat anaknya sempoyongan. Karena yang jadi jaminan salah satunya adalah BPKB mobil yang dipakai ibunya, sehingga ibunya merasa kasihan dengan anak itu. Terus ibunya ikut-ikutan bangun jam 12 malam. Tapi ibunya lebih giat, jam 11 sudah di sajadah dia, sudah menghadap kiblat jam 11. Beliau nggak cerita ke saya ibunya sampai bertahan sampai subuh apa tidak. Tapi kata beliau ibunya memang selalu bangun malam dan selalu sholat subuh berjamaah, kata beliau. Malam itu setelah dia selesai sampai subuh, dia merasa sudah mulai putus asa. Ini hari ketiga. Jika zong lagi seperti hari pertama kedua, habis, sudah gak ada harapan, kata beliau. Maka ketika waktu subuh dia punya tekanan begitu berat karena hari terakhir, dia memilih dan memutuskan sholat subuh di masjid yang agak jauh, bukan di masjid yang dekat rumahnya lagi, karena biar kena angin-angin, biar agak sedikit berkurang katanya stresnya. Di masjid yang agak jauh, beliau sholat jamaah di sana. Selesai sholat dia gak langsung pulang, masih berusaha menunggu keajaiban dari Allah. Disitulah dia berkenalan dengan beberapa orang, karena memang masjidnya agak jauh sehingga banyak orang yang gak kenal. Ketika dia kenalan, dia berusaha merayu. Dia kenalan dengan seseorang jamaah di situ. Pak, Bapak mau nggak bantu saya? Kenapa Mas? Saya punya hutang Pak di bank 350 juta, anggap 350. Saya punya rumah Pak, punya villa di Batu Malang, itu harganya mungkin 1 miliar rupiah. Saya jual ke Bapak 600 juta, jadi Bapak dapat keuntungan 400 juta, dan Bapak boleh bayar 350 dulu, sisanya boleh dicicil kapanpun, tanpa bunga, tanpa bank. Temannya bilang, gopo aku Mas, aku Mas duit wilayah gopo malah ngerawat, tok malah biaya, kata dia. Disitulah beliau merasa pro lagi, wah bakalan zong. Dari muka sedih itu, ternyata orang yang diajak bicara tadi sebelum pulang itu malah ngomong, Mas, saya tak bantu aja, saya nggak butuh villa, saya nggak butuh rumah, saya nggak butuh bunga, saya nggak butuh apapun. Sampean tak kasih uang 350, nanti beresi itu dan ambil sertifikat dan BPKB-nya dan jangan utang-utang lagi. Hanya dia dapat pertolongan dari orang yang baru dia kenal di waktu subuh hari ketiga. Waktu itu hari Jumat, persis setelah Jumatan dia sudah selfie
dengan sertifikat dan BPKB-nya. Orangnya masih hidup. Bahkan Pak Tarso mungkin kemarin hadir di Batu ya, di Ahlani itu Pak, itu orangnya jadi ketua panitia yang mengadakan kegiatan itu. Itu jenengan mau bypass, tidak bisa. Terus jenengan besok pagi datang ke masjid yang agak jauh, terus kenalan sama orang, Pak, saya punya utang, terus minta berharap dapat pertolongan, tidak bisa. Saya punya utang Pak di bank, tolong dibantu 350 juta. Apa? Utang di bank 350 juta? Hah, kok sama? Alah, orang yang tok tombo malah tambah bolo. Iya jar. Karena yang bisa melakukan itu hanya Allah. Dan jangan pernah berharap turun dari langit, karena jenengan bukan nabi. Tapi keajaiban itu ada. Kalau Allah ditanya apakah dia mampu dan dia bisa, dia mampu dan dia bisa. Pertanyaannya bukan ke dia, pertanyaannya ke panjenengan. Sudah seberapa pantas dengan mendapatkan itu, sedangkan sholat saja dengan telat. Maka saya titipkan 2 amalan dasar hari ini kalau panjenengan pengen lunas utangnya. Yang pertama saya titipkan, mohon mulai hari ini jika pengen lunas utangnya, jaga sholat 5 waktunya dengan berjamaah dan usahakan jangan pernah masbuk. Tahu masbuk? Apa itu? Jangan pernah terlambat. 1 rakaat pun jangan pernah. Jika jenengan pengen lunas betul. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Mintalah pertolongan kepada Allah melalui jalan sabar dan sholat, dan sesungguhnya mengandalkan sholat tidak mudah kecuali sholatnya jenengan khusyuk. Pertanyaan, sholatnya jenengan sudah khusyuk atau belum? Kok jenengan? Saya loh gak ngaku khusyuk Pak. Saya tuh pernah mau ke masjid, cari kunci motor, gak ketemu. Tak cari di tempat biasa nyentelkan, tidak ada. Di saku-saku tidak ada. Di meja-meja nggak ketemu. Muter-muter nggak ketemu. Akhirnya saya putuskan ke masjid tanpa bawa motor, jalan kaki. Sampai di masjid begitu Allahu Akbar, kelingan. Ya Allah, kuncinya di jok belakang. Tadi tuh ambil jas hujan, kelupaan kuncinya nggak diambil. Gak kepikiran saya di jok belakang. Lu gitu loh, pas sholat kok bisa tuh. Itu saya, ini jenengan gimana? Gue parah kali. Kadang nyambel, sambelnya lali lagi ditutupi. Ngono dilewati ping 5 gak kelingan. Begitu sholat kelingan, ya Allah sambelku ora tutupi. Gue parah jenengan. Karena sholat kita belum bisa khusyuk, maka jamaah. Karena ayatnya wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Mengandalkan sholat untuk mendapatkan pertolongan Allah itu tidak mudah kecuali sholat jenengan khusyuk. Karena sholat khusyuk tidak mudah, jamaahlah. Sholat jamaah itu katanya dalam hadis ada 2 ini, Bukhari semua. Ada yang mengatakan 25 derajat lebih baik, ada yang mengatakan 27 derajat lebih baik daripada sholat sendiri. Pernah dengar itu? Berarti kalau itu diuangkan 27 juta sama 1 juta, kalau disuruh pilih, jenengan pilih yang mana? Jenengan pilih 27 soalnya akale sehat gitu. Nek jenengan pilih 1 juta berarti sehat atau betul? Selama ini jenengan sholatnya jamaah akeh sehatnya apa akeh edani? Akeh jamaahnya apa akeh dheweane? Akeh sehat akalnya apa akeh edani? Berarti mau edan-edan iki. Itu bukti bahwa iblis itu ada. Wis dikandani, wis paham sholat jamaah 27 derajat lebih baik, tetep mawon kedhewean.
Baik, dengan begitu kula nyuwun tulung sing pertama, kalau pengen lunas utangnya biar Allah bantu supaya lunas, yang pertama adalah sholat 5 waktunya harus berjamaah. Yang kedua, ada satu amalan di dalam agama Islam yang berhubungan langsung dengan keuangan, yaitu sedekah. Ketika jenengan sedekahnya maksimal, maka kelapangan rezeki itu di depan mata panjenengan. Pengen kaya, maka sedekahlah yang banyak. Maka hari ini tolong punya program. Jenengan kalau punya dompet, berikan dompet itu amplop kosong. Amplop itu gunanya untuk menampung infak atau sedekah jenengan ketika mendapatkan rezeki. Paling sedikit 2,5% sisihkan, paling banyak 10%. Contoh, hari ini jenengan dapat uang 100.000 rupiah, 2,5%-nya berapa? 25.000. Kalkulator gitu, Pak. 2.500. Kalkulator merek Cino paling. So 2,5% 2.500 ya? Banyak apa sedikit? Sampai ngomong banyak berarti medit. 2.500 dari 100.000 masukkan ke amplop, Pak. Tapi jika pengen maksimal, pengen cepat-cepat lunas, sisihkannya yang 10%. Berapa 10%? 10.000. Berapa? 10.000. 10.000 masukkan. Banyak apa sedikit 10.000? Sedikit. Sedikit karena pembandingnya dari 100.000 sisanya masih 90. Maka sedekah ini tolong jangan ditunda, karena ketika ditunda nanti jadi berat. Contoh ya, uang 100.000 nggak segera disedekahkan, dibelanjakan dulu, belanja, sisanya tinggal 12.500 misalnya. Kira-kira yang masuk amplop nanti yang 2.500 atau yang 10.000? Bisa nggak jadi masuk amplop kok? Rasul sedekah iso kan itu. Kok tego tuh Gusti duit dari 12.500 saya kalau sedekah sisa. Sing salah malah Gusti Allah ya. Dan tidak bisa ambil di awal, masukkan ke amplop segera. Karena di dalam harta kita ada hak orang lain. Perhatikan itu. Itu jenengan kalau nanti amplop itu sudah cukup, segera salurkan. Jangan ditunda, jangan numpuk terlalu banyak, Pak. Ketika masuk masjid, cemplungnya aja di masjid. Musola, kasihkan musola. Ada tetangga yang butuhkan, kasihkan aja tetangga. Ada orang tua atau adik kakak yang butuh, kasihkan aja ke mereka. Jangan menunda. Karena kalau ditunda bahaya. Uang infak masuk amplop sampai banyak ditunda bahaya. Jangankan di amplop, di kaleng itu loh, dicukil. Saya punya kelakuan gitu siapa? Anaknya minta es krim, cuma 2.000-3.000 rupiah. Uang receh nggak ada. Ingat di kota infak itu ada nih 2.000-an. Akhirnya dicukil kota infaknya. Kata dipinjem, lah sing bingung malaikate loh. Lah mau ditulis pahala ya. Lah kalau diambil iki piye ceritane niku? Ojo bingungi malaikat. Dosa jenengan. Makanya nek iso segera uang yang ada di amplop segera salurkan, jangan menunda. Karena kelakuan kita itu bahaya. Orang jenengan tok kula tunggale. Kula iso cerita ya karena kelakuan itu ae. Saya pesan 2 amalan itu untuk dijaga, Pak. Kalau dalam bahasa kami, 2 amalan itu adalah amalan dasar. Ketika jenengan 2 amalan itu sukses, sholatnya selalu berjamaah, sedekah di awal waktu. Ketika jenengan membutuhkan dana sebesar apapun, misalkan hanya sholat tasbih, hanya puasa, hanya bersolawat, hanya membaca Fatihah yang banyak, atau kadang nggak ngapa-ngapain cuma berdoa tok, dikabulkan. Kalau 2 amalan itu jenengan sukses. Kalau 2 amalan itu jenengan berantakan,
Jenengan mau cari ijazah ke YouTube, ke kiai siapapun, nggak ngaruh. Ini saya dapat kiai dari Habib ini atau kiai ini, nggak ngaruh kalau sholatnya berantakan, sedekahnya berantakan. Mereka bilang saya dapat ijazah dari YouTube Pak begini-begini, iya. Sanadnya benar, iya. Tapi kalau pondasinya rapuh, sholat dan sedekahnya rapuh, nggak ngaruh amalanmu semuanya. Maka saya mohon minta tolong ke panjenengan semua, karena kami berharap kita semua mati dalam keadaan tidak berutang. Nek bisa, sisa hidup kita nggak perlu utang, nggak perlu bank. Kita semuanya punya Allah, Dia mencukupi kita semua. Pengen lunas utang, Dia Allah ada dan Dia mampu. Maka dua amalan itu tolong dijaga dengan benar. Sholat 5 waktunya jamaah, jangan pernah menunda. Sedekahnya jenengan di awal waktu, boleh 2,5%, boleh 10%. Di tengah-tengahnya pun boleh 3%, 5% silahkan. Semakin banyak semakin baik. Kalau panjenengan teliti, ketika jenengan membaca Al-Quran, dua amalan itu, sholat dan sedekah, ini pula jejer mawon Al-Quran. Padahal ini cara ulama niku janggal. Bagaimana mungkin amalan sholat yang wajib hukumnya disandingkan dengan amalan sedekah yang sunnah? Rasanya tidak masuk akal. Tapi itu berkali-kali di Al-Quran. Jenengan sudah pernah tahu belum? Al-Quran itu pedoman hidup. Kalau jenengan berpedoman pada Al-Quran, selamat jenengan dunia dan akhirat. Termasuk utang bisa lunas, hidup masalah bencana musibah bisa selesai. Al-Quran adalah pedoman hidup. Pernah dengar itu? Pernah dengar? Sudah baru aja dengar atau sudah lama dengar? Pertanyaan yang sebenarnya, kalau sudah lama mendengar itu, sudah berapa ayat yang jenengan pahami dan jenengan hafalkan? Jika jenengan merasa sudah tahu Al-Quran itu pedoman hidup, pertanyaan sebenarnya, sudah berapa ayat yang jenengan pahami dan jenengan hafalkan? Anehnya, kita itu tahu tapi nggak pernah seperti tidak tahu. Maka dari itu Pak, penting buat kita dekat dengan para alim ulama, karena dari mereka lah kita mengetahui isinya Al-Quran. Nah, ini saya titip dua amalan, sholat 5 waktunya berjamaah, sedekahnya di awal waktu, kemudian amalan lain itu adalah tambahan belaka. Dua amalan itu jenengan sukses, insya Allah masalah lunas hutang ataupun masalah yang lain, insya Allah akan mudah diselesaikan oleh Allah, karena jenengan layak untuk dibantu Allah. Terkait dengan bagaimana caranya supaya membayar bank tanpa bunga, ketahuilah kami ahli di bidang itu Pak. Bagaimana supaya lelang tidak terjadi, jenengan perlu tahu kami sangat ahli di bidang itu. Dari tahun 2015 atau 2016 sampai hari ini, di berbagai wilayah Indonesia, di berbagai bank, dari bank konvensional, bank syariah, koperasi, BNT, BPR, sampai rentenir maupun tangguh renteng atau bank retail, atau mungkin pinjol, itu hampir menu sehari-hari kami. Sing nelpon kami, WA kami rata-rata yang diutang. Bahkan jenengan ngomong sedikit saja kami bisa paham apa yang jenengan alami. Saking tiap hari kami bahas itu. Maka biar itu kami yang urus, panjenengan beritahu kami masalahnya di mana, bank apa, jaminannya apa, nanti biar kami yang urus cara negonya. Tapi urusan sholat sama sedekahnya itu urusannya panjenengan. Ketika sholat dan sedekahnya luar biasa dan istimewa, amalan lain istimewa juga, maka usaha kami dalam membantu panjenengan akan sangat mudah. Hapus bunga itu bisa, cicil tanpa bunga itu banyak yang sudah terjadi. Di sana sini sudah banyak yang mencicil tanpa bunga, dan itu sudah berkali-kali terjadi. Tapi itu terserah Allah. Kalau Allah bantu jenengan, itu mungkin terwujud. Kalau Allah tidak mau bantu jenengan, kami pun tidak bisa berbuat apapun.
Di kami Pak tidak ada biaya apapun, semua gratis. Gratis, tolong jangan dimaknai sebagai murah. Ya memang gratis itu murah, tapi tolong jangan dimaknai murah, kesannya jadi murahan. Gratis itu tolong maknai dengan benar, yaitu sebagai ketulusan. Kami membantu tanpa pamrih. Jenengan NU, NU saja. Jenengan Muhammadiyah, Muhammadiyah saja. Kami nggak masuk kerana kuliah. Kami saling menghormati. Di antara kami ada yang NU, ada yang Muhammadiyah, biasa saja. Yang penting pengen lunas kami bantu dan nggak perlu bayar. Kalau dengan mau sedekah, sedekah saja, tidak ada batasan minimal maksimal, tidak ada batasan materi uang atau selain uang, terserah. Namanya sedekah itu bebas. Tapi tidak ada membayar di sini. Mudah-mudahan itu bisa menjadi manfaat bagi Bapak Ibu semuanya, dan mungkin hari ini bisa kami sampaikan secuil itu saja dulu. Mudah-mudahan semuanya ada manfaatnya, dan mohon maaf sekali apabila ada kurang dalam menyampaikan, salah dalam menyampaikan baik kata maupun perilaku. Kami kembalikan dulu kepada MC-nya. Mohon maaf atas segala kekurangan yang ada, mudah-mudahan bermanfaat. Allahu a'lamu bishawab. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.